Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Masih stay di rumah? Jangan lupa keluar pakai masker. Hari ini saya Ustazah Ai dari TKIT Insan Mulia Wonosobo mau sedikit berbincang-bincang dengan rekan kerja saya, Ustazah Harni dari TKIT Insan Mulia. Apa kabarnya hari ini Ustazah Harni? Alhamdulillah, kabarnya baik Ustazah Ai. Ustazah Ai sendiri gimana nih PJJ? Alhamdulillah. Berkembang berat badannya. Oh gitu, jadi pangling saya. Apa mengembang pipinya? Betul, selain berkembang karena kita sering pakai masker kayaknya jadi tambah cerah gitu ya. Hikmahnya Masya Allah ya. Masya Allah, tetap banyak ya kebaikannya ya. Tetap di masa harus PJJ dicari ini. hikmah-hikmahnya. Betul. Kondisi seperti ini. Nah, ngobrol-ngobrol soal kondisi PJJ gimana Bu Harni? Kondisi pembelajaran jarak jauh di lingkup Wonosobo. Di Wonosobo ya, kita sendiri sering sharing ya Bu Aya. Kita bersama dengan rekan-rekan guru, teman-teman di TKIT Insan Mulia, KPIT Insan Mulia, kemudian di beberapa komunitas guru yang lain. Mungkin sama ya yang saya rasakan dengan yang Bu Ai rasakan atau berbeda? Sepertinya sama. Karena ukuran kita kok beda Bu. Iya, jadi PJJ ini mungkin di awal bulan Maret, April, Mei gitu ya, kita masih terkaget-kaget. Tapi hari ini sudah berapa bulan nih Bu? Sudah hampir 8 bulan ya. Nah, 8 bulan kita PJJ. HPL-nya hampir Bu. Satu bulan lagi. Yes, berarti kita sedang menantikan detik-detik kelahiran sesuatu. Jadi kalau hari ini insya Allah kita sudah selesai ya. Sudah tidak kaget lagi, sudah terbiasa dan tentu saja kita sudah siap di kondisi PJJ, kondisi pandemi, kondisi yang semuanya merubah pola-pola kehidupan kita, terutama kita pembelajaran juga. Sebagai pengajar, ya Allah, Masya Allah, awalnya itu kita kalau awal-awal berat badan kita kayaknya turun waktu itu ya Bu ya. Langsung turun drastis. Kenapa sekarang enggak ya Bu? Sudah menikmati berarti Bu Harni. Sudah menikmati, sudah biasa dan pasti kita sudah menemukan sesuatu yang justru ada kebaikan Bu Ai. Hikmahnya. Iya. Bu Ai nemu nggak ada kebaikan apa saja nih? Hikmahnya akhirnya kita dipaksa untuk mengeluarkan potensi kita. Tuh. Ekspresi di hadapan kamera Bu Harni untuk membuat video pembelajaran. Iya, betul sekali. Nah, ini salah satunya nih tantangan kita ya. Tantangan kita. Dulu mungkin kita hanya mimpi. Ternyata tidak lama sekarang sudah jadi nyata. Iya. Semua teknologi yang tadinya kita malas belajar ya Bu ya. Iya. Membuat video dulu nggak kepikir gitu. Kita pengennya nggak kepikir sampai bikin video, tapi sekarang sehari-hari kita apa coba? Akrab jadi editor. Ekspresi di hadapan kamera. Betul. Acting. Isi suara jadi dubber gitu ya. Iya. Nah ini salah satunya, Masya Allah, yang kemudian membuat kita, memaksa kita untuk mencari problem solving atas apa yang kita alami sekarang ini dan ini salah satu rezeki sebenarnya Bu Ai. Kita jadi dipaksa untuk belajar dan harus srek-srek gitu ya kalau orang Wonosobo bilang ya. Cepet ini, kalau enggak kita akan ketinggalan. Iya, termasuk rezeki lain nih pada masa PJJ ini dulu diklat Bu. Iya Bu. Diklat nasional. Gampang enggak kita dapatkan? Wah luar biasa susahnya. Iya, diklat JSIT saja tingkat provinsi. Coba kalau ada workshop diklat, dana untuk transportasi dan sebagainya. Kemudian paling tidak hanya satu orang yang ditunjuk ya di satu sekolah. Di nasional lagi mungkin hanya 1 tahun sekali, itu pun tidak semua dalam satu kabupaten bisa ikut, paling perwakilan saja. Tapi Masya Allah sekarang itu sangat mudah sekali kita akses. Luar biasa ya. Mau diklat mau webinar tingkat nasional setiap hari bisa ada. Tinggal mau nggak kita, bahkan cuma pakai perangkat HP saja yang kita punya, tinggal pencet login, udah ikut seminar nasional dan ketemu dengan narasumber yang keren-keren. Luar biasa juga ilmunya kita dapat ya Bu ya. Betul. Mau cari narasumber yang luar negeri, kita juga bisa. Asal satu catatannya, mau belajar. Dan kita guru SIT tentunya beda dong. Guru pembelajar dong ya, harus. Iya, walaupun dipaksa dengan kondisi seperti ini. Dipaksa. Dan ini lagi Bu Ai yang penting. Kita dulu hidup di zaman
kolonial ya. Jangan mengingatkan umur saya, Bu. Saya angkatan kelahiran tahun berapa nih Bu wajahnya Bu? Skip lah itu lah. Skip. Iya, jadi notabene saya yang generasi X, sudah nggak masuk milenial nih. Kalau Bu Ai masih nih milenial, yang mungkin aduh sekarang mau belajar teknologi itu beda kan sama anak zaman sekarang, tapi harus belajar. Biasa perjuangannya kita kalau mau belajar teknologi Bu, umur sekarang ini. Dan kita insya Allah selalu dapat motivasi ya dari sekolah, yayasan, termasuk USIT gitu, memfasilitasi, memberikan dorongan supaya kita terus belajar terkait khususnya masalah pandemi ini, bagaimana kita kemudian membuat inovasi-inovasi pembelajaran supaya kita tetap memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak. AYT-KTM, ingat nggak Bu? Apa itu Bu? Apapun yang terjadi, kita tetap melayani. Masya Allah. Ada doanya itu Bu. Gimana Bu? Allahumma paksa. Yes. Jadi biasa ya Bu ya. Biasa kita, memang harus dipaksa. Iya. Memang kalau kita tidak didorong, kita tidak akan maju, tidak akan moving toward, maju ke depan. Gitu. Iya. The power of kepepet. Iya. Iya, jadi mantranya guru-guru JSIT seperti itu ya Bu. Betul. Jadi tetap bahagia ya di masa PJJ ya. Insya Allah. Iya, alhamdulillah. Lalu ini Bu, untuk anak-anak yang PJJ pembelajaran jarak jauh, itu kira-kira seperti apa ya Bu ya kita menanamkan pendidikan yang kepada mereka? Iya. Nah ini Bu, itu tadi sebagian masyarakat kita, sebagian besar nih beranggapan bahwa PJJ ini bagi kita guru ini jadi lebih santai, ngajarnya jadi berkurang jamnya, jadi banyak di rumah, bisa work from home sambil cuci-cuci, setrika gitu ya. Iya ya Bu ya. Kayaknya iya memang, tapi ternyata dari ngobrol dengan banyak rekan, dari orang tua wali murid gitu ya, ternyata energi kita justru malah 2 kali lipat atau bahkan lebih ya Bu ya. 5 kali lipat. Nah, wow. Soalnya unlimited jam pelayanan Bu kita. Betul. Paling jam 9 malam udah tutup. Iya. Enggak loh. Saya sering dapat kiriman kegiatan itu jam 10 malam. Dibales juga. Kalau saya masih on, insya Allah dibales. Ini juga bagian dari pelayanan kita. Dan nah ini salah satunya energi yang kemudian kita tetap harus berikan AYT-KTM itu tadi Bu, karena kondisinya berbeda dan orang tua wali murid pun energinya berbeda, energinya lebih nih. Anak-anak pun demikian. Dulu mungkin kita bisa mencapai target-target belajar anak lebih mudah ya. Sekarang ada banyak indikator yang tidak mudah kita capai karena kita tidak bisa ketemu dengan anak-anak secara langsung. Tatap muka langsung kepada anak. Penilaiannya juga jauh kan. Betul. Nah di sini kan kita akhirnya kesulitan ya Bu ya. Kalau Bu Ai sendiri, kalau yang seperti itu terus gimana tuh Bu? Tadi kita kan utek-utek jadi editor video itu ya Bu ya. Salah satunya gitu ya. Kemudian apa lagi nih Bu? Apa ya Bu? Nah sekarang udah masuk abad 21 ya Bu ya. Untuk masuk abad 21 ini Bu. Nah, generasi yang luar biasa yang dulu saya kelas 5 saja, teknologi yang paling canggih saya pegang itu kalkulator. Oh begitu. Kalkulator. Pegang kalkulator aja buat mainan terus dia. Apa itu Bu? Game Watch. Nah, Tetris ya. Itu saya SMP Bu, mohon maaf. Gitu. Umur kita berbeda. Iya. Nah, itu. Tapi anak-anak sekarang ya Bu, luar biasa. Anak TK aja buka aplikasi langsung bisa mengoperasikan. Download hal-hal yang kita susah saja, mereka dengan mudahnya. Lalu untuk mengembangkan potensi mereka di abad 21 itu seperti apa ke depannya? Tentunya berbeda, apalagi kita kondisinya PJJ ya. Terkait tadi Bu Ai dengan banyak akses informasi, kemudian akses belajar guru yang lebih terbuka, kita bisa manfaatkan sebetulnya. Kemudian sebenarnya dari JSIT sendiri kan dari awal kita sudah punya role gitu ya. Sudah punya sistem yang Masya Allah, syamil mutakamil. Dari sekian kecakapan gitu ya, kepribadian Islami yang akan menjadi target outputnya SIT, itu kan sudah kerennya luar biasa. Kalau kita aplikasikan, Masya Allah itu. Cuman memang kita juga harus mengintegrasikan dengan yang dikampanyekan pemerintah, misalnya dengan PPK
PKK. Oh PKK, Ibu PKK ya Bu ya? Aktivis Iya. PKK ini, Bu. Sama Bu, harus dong. Selain kita ngajar, kita harus PKK-an juga dong di rumah. Iya, Ya, bagian dari dakwah ya. Betul. Nah, apa tadi PKK? PPK ya? PPK. Nah, ini salah satu program pemerintah yang gencar 2 tahun terakhir ini terus dikampanyekan ya, penguatan pendidikan karakter. Jadi sebetulnya kita sudah punya tuh Bu, dari 10 kepribadian Islami yang mau kita capai dalam JSIT. Sudah masuk itu indikatornya. Sudah masuk sebetulnya, iya. Tapi tetap kita harus mengintegrasikan itu ya Bu ya. Iya. Termasuk kecakapan abad 21 Bu. Nah, kemudian di sana ada banyak sekali ya kecakapan abad 21 nih. Apa aja Bu Hari? Nah ini Bu, kesempatan kita untuk belajar lebih banyak itu yang akhirnya kemudian membuka gitu ya, kita untuk belajar sebanyak-banyaknya. Kalau secara teori itu ada 4C Bu. 4C Bu, apa itu? Cantik, cakep, cerdas, bukan 3T ya? 3T apa itu? Itu 3T kayaknya dinanti oleh rekan kita juga nih. Apa itu Bu 4C? 4C. Jadi 4C ini adalah yang C yang pertama itu critical thinking and problem solving. Iya, jadi kita mengharapkan ingin membentuk anak-anak nanti yang kritis, yang solutif ya Bu ya. Yes, kritis dan solutif gitu loh. Jadi dia mampu menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Karena tantangan ke depan itu luar biasa. Sayyidina Ali mengatakan apa tadi Bu? Bahwa ajarkanlah anak kita sesuai dengan zamannya. Jadi beda ya, pasti zaman anak-anak kita nanti seperti apa ya? Kalau kita flashback ke belakang saja dulu seperti itu ya Bu ya. Benar. Masih kita mainan pakai apa tuh Bu? Kalau mainan di kamus kan nggak ada ya Bu ya. Adanya yang kotak itu Bu. Betul. Mungkin 10 tahun yang akan datang kita nggak tahu seperti apa ya Bu ya. Hari ini saja belum kita bayangkan secepat ini terjadi ya Bu ya. Iya benar. Betul. Itu tadi jadi yang C yang pertama, critical thinking and problem solving. Jadi diharapkan anak itu nanti jadi anak yang kritis, kemudian bisa menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, communication. Ya. Anak pandai berkomunikasi. Betul. Kemudian collaboration. Kerjasama ya. Kerjasama. Ini teamwork sekarang kalau. Betul. Ya. Jadi kesuksesan, keberhasilan itu kalau sendiri nggak asik. Masuk surga aja kalau sendiri asik ada ya, ada temennya. Langsung ngajak aja. Betul. Besok saya diajak ya Bu. Saya diajak ya Bu ya. Doain ya Bu ya. Yang keempat, yang terakhir itu tadi apa Bu? Critical thinking and problem solving, kemudian communication, collaboration, dan yang terakhir itu creativity and inovasi. Harus kreatif ya. Iya, termasuk bukan hanya anaknya, sebenarnya gurunya juga begitu. Harus kreatif. Yes. Ini sebenarnya masih bisa dikembangkan Bu, literasi, kemudian PPK dan banyak lagi. Di breakdown lagi itu. Iya, intinya kita harus mau belajar. Gitu ya Bu ya. Maka besok kalau saya malas diingatkan ya Bu Ai ya. Bu ayo masuk surga bersama. Begitu. Nah, ini kontribusi kita insya Allah Bu. Dililahkan ya Bu ya. Yang ikhlas Bu. Lemah teles Bu. Oh iya. Gusti apa Allah itu? yang balas. Gusti Allah yang balas. Iya. Yes. Insya Allah Bu Ai. Kesimpulannya Ustazah Hani ini tentang kecakapan abad 21. Tadi kan ada poin-poin 4C itu. Nah, kesimpulannya buat kita nih yang jelas kita juga harus jadi guru yang punya kecakapan abad 21, problem solving, terus survive hidup. Bener. Dalam keadaan apapun, apalagi sekarang pandemi, ya jalani dengan bahagia gitu ya. Apalagi ini nih, imunitas kita harus terus dijaga. Betul sekali. Kalau nggak bahagia, aduh gitu ya. Imunnya langsung menurun. Kita meratap-ratap gitu, nanti bagaimana. Kemudian buat anak-anak, kesempatan belajar kita banyak sekali buat guru, maka bismillah ya Bu ya, kita belajar terus untuk memaksimalkan pelayanan kita kepada anak-anak dengan terus menambah wawasan, pengetahuan, literan, jadi guru yang literan ya, yang terus mau belajar, dan mudah-mudahan ini jadi bentuk kontribusi kita. Insya Allah kalau kita lillah, guru itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Siapa tahu Bu? Semua
semua kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan selama ini karena kita menjadi guru. Doa dari orang-orang yang merasakan kontribusi kita. Insya Allah. Dan amal jariah, Bu. Insya Makanya Allah, harus bahagia. Harus bahagia. Iya. Secapek apapun. Insya Allah. Ingatkan saya, Bu Aiya. Insya Allah. Nah, sahabat, bagaimana tentang percakapan abad 21 ini? Insya Allah kita harus selalu menjadi guru pembelajar. Karena tantangan kita ke depan itu luar biasa beratnya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, guru harus lebih kreatif, lebih inovatif agar kita insya Allah bisa mencetak generasi-generasi unggul. Sekian dari saya, mohon maaf banyak salahnya. Sekian juga dari Ustazah Harni. Semoga bermanfaat podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.